Hai teman-teman semua, saya Ninyoman Ita Triani. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer mengenai configuring multi-area OSPF v3. Seperti biasa, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu sudah mengisi user profile dengan benar. Kemudian, kita bisa baca terlebih dahulu background-nya. In this activity, you will configure multi-area OSPF v3. The network is already connected and interface are configured with IPv6 addressing. Your job is to enable multi-area OSPF v3, verify connectivity, and examine the operational of multi-area OSPF v3. Langsung saja kita menuju ke praktikumnya. Part 1, Configure OSPF v3. Step 1. Enable IPv6 routing and configure OSPF v3 on RA. A. Enable IPv6 routing. B. Configure OSPF v3 on RA with a process ID of 1 and a router ID of 1.1.1.1. Oke, kita membuka router RA terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI. Kemudian kita masuk ke enable, lalu configure terminal. Setelah itu, sesuai dengan perintah dari yang A, enable IPv6 routing, maka kita masuk ke IPv6 unicast routing. Nah, perintah yang B, kita masukkan router ID. Jadi, IPv6 router OSPF 1, lalu kita masukkan router ID 1.1.1.1. Oke. Step 2. Advertise each directly connected network in OSPF v3 on RA. Configure each active IPv6 interface with IPv3 assign each to the area listed in the addressing table. Oke, kita kembali ke RA. Lalu kita interface gigabit 0/0. Kemudian kita IPv6 OSPF 1 area 1. Lalu kita interface gigabit 0/1, gigabit Ethernet 0/1, lalu kembali IPv6 OSPF 1 area 1, lalu interface yang terakhir pada serial 0/0/0. Kita aktifkan IPv6 OSPF 1 area 0. Oke, sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, step 3, configure OSPF v3 on RB and RC. Repeat the step 1 and 2 for RB and RC, changing the router ID to 2.2.2.2 and 3.3.3.3 respectively. Oke, jadi kita melakukan hal yang sama pada router RB dan juga router RC, tetapi di sini sedikit berbeda, yaitu mengenai router ID. Jadi kita masuk ke router RB, CLI, enable, configure terminal, lalu IPv6 unicast routing, router ID, router
kita masuk ke IPv6 terlebih dahulu. Router OSPF1, lalu router ID 2.2.2.2. Kemudian kita atur interface. Yang pertama yaitu gigabit 0/0, IPv6 OSPF1 area 0. SPF1 area 0. Lalu yang kedua kita atur gigabit Ethernet, kita atur interface serial 0/0/0. Lalu kita atur IPv6 SPF1 area 0, masih sama. Kemudian kita masuk ke serial 0/0/1, lalu IPv6 OSPF1 area 0. Oke. Kita lakukan pada RG. Kita masuk CLI, enable, configure terminal, lalu IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router OSPF1. Kemudian kita atur router ID 3.3.3.3. Kita atur interface yang pertama gigabit Ethernet 0/0, lalu IPv6 OSPF1 area 2. Lalu yang kedua gigabit Ethernet 0/1, kemudian IPv6 OSPF-nya masih sama, 1 area 2. Dan yang terakhir kita atur interface serial 0/0/1. Lalu OSPF-nya OSPF1 area 0. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya tugas kita sudah komplit, kita sudah mendapatkan poin 100/100. Mungkin langsung saja kita menuju ke perintah selanjutnya. Part 2, verify multi-area OSPF v3 operation. Step 1, verify connectivity to each of the OSPF v3 areas. From RA, ping each of the following remote device in area 0, area 0, and area 2. Oke, kita langsung coba ping ini. Kita copy saja. Kita masuk ke RA. Kita ping. Kita paste. Oke, sukses. Selanjutnya kita ping yang kedua. Kita ping bagian ini. Kita copy. Ini hanya cara singkat. Jika teman-teman ingin mengetik manual bisa. Ya, jadi sukses ya. Selanjutnya kita ping pada bagian yang ketiga. Copy. Kita langsung saja ping. Oke, sukses juga. Dan yang keempat, kita coba ping. Sukses. Dan yang terakhir,
Tapping. Maaf, ini ada kendala pada keyboard saya. Kita copy. Ping. Oke, sukses. Oke, kita masuk ke step 2. Use show command to examine the current OSPF v3 operation. Use the following command to gather information about your OSPF v3 multi-area implementation. Untuk membuktikan bahwa benar-benar berhasil, maka kita bisa show beberapa perintah show di sini. Kita langsung buka RA. Kita copy. Oke, di sini kita bisa lihat ya, hasil dari show IPv6 OSPF, yaitu mengenai area-area backbone. Kemudian, perintah yang kedua, show IPv6 route. Oke, kita bisa lihat di sini, baik itu C, L, UR, seperti ini. Lalu, yang ketiga, show IPv6 OSPF database. Kita melihat database-nya. Baik, di sini bisa kita lihat mengenai database yang sudah berhasil kita buat. Lalu perintah yang keempat, show IPv6 OSPF interface. Oke, bisa kita lihat ya interface-nya. Kemudian yang terakhir yaitu show IPv6 OSPF neighbor. Kita lihat neighbor ID. Oke, finish. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan selamat mencoba!